Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita sudah melewati bulan suci Ramadan. 20 malam sudah terlewat. Dari 20 malam itu apa yang kita dapatkan? Apa yang kita dapatkan dari 20 malam berlalunya bulan suci Ramadan? Bagaimana puasa kita? Apakah sesuai dengan tuntunan agama? Bagaimana tarawih kita? Apakah tiap malam full atau ada yang bolong tarawih kita? Bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kemudian bagaimana taubat kita kepada Allah? Apakah kita semakin taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah ibadah kita semakin khusyuk, semakin khudu', atau sebaliknya? Apakah ada di antara kita yang menyendiri berduaan dengan Allah, duduk berduaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala selama 20 malam yang sudah berlalu? Apakah di antara kita ada yang bangun tiap malam menangisi dosanya, beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Adakah di antara kita yang kering air matanya di dalam menyesali dosa-dosa yang telah dia lakukan, di dalam mengingat umur yang telah dia lalui dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu dia minta ampun kepada Allah di dalam doanya, di dalam salatnya? Atau ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selama 20 malam yang sudah berlalu itu sama saja seperti ketakwaan kita di luar bulan suci Ramadan? Ketakwaan kita sama saja seperti di luar Ramadan? Jikalau demikian, maka masih ada kesempatan, wahai saudaraku, kita manfaatkan 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini. Dikatakan bahwa Rasulullah SAW, beliau apabila sudah masuk 10 terakhir Ramadan, beliau berijtihad, mujahadah, mujtahid di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih bersungguh-sungguh di dalam beribadah di 10 malam terakhir. Dalam sebuah hadis dikatakan, idza dakhala al-ashru ay ashrul akhirah min Ramadan syadda mi'zarahu. Rasulullah itu apabila sudah masuk 10 malam terakhir, beliau mengencangkan kain sarungnya. Ini sebagai kinayah, sebagai kinayah dari Rasulullah SAW bahwa beliau itu mujahadah di dalam ibadah di 10 malam terakhir. Kemudian Rasulullah SAW juga ahya lailahu, beliau menghidupkan malam di 10 malam terakhir itu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga adalah wa aiqaza ahlah, Rasulullah juga membangunkan keluarganya, membangunkan istri dan anak beliau. Jadi itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di 10 malam terakhir. Jadi beliau itu lebih menambah lagi ibadahnya, kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau yang kita kenal dengan i'tikaf. Ada istilah i'tikaf di bulan suci Ramadan. Bahkan ini sangat dianjurkan sekali untuk i'tikaf di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Hukum asal dari i'tikaf itu adalah sunnah. Bahkan ada juga yang wajib kalau kita bernazar untuk i'tikaf. Disebutkan juga di sini hukumnya bisa makruh. Ini bagi seorang perempuan, ya, seorang istri, ya, seorang istri yang mendapat izin dari suaminya untuk i'tikaf di masjid, tapi ma'al fitnah, tidak aman dari fitnah, ma'adamil amni minal fitnah, maka hukumnya makruh. Tapi kalau dia tanpa izin suaminya lalu dia i'tikaf di masjid, maka itu hukumnya haram. Jadi i'tikaf itu hukum asalnya sunnah,
bisa juga wajib, bisa juga makruh, bisa juga haram. Nah, dulu ketika kami belajar di Madrasah As-Saulatiyah, tinggal alhamdulillah bisa bermukim di kota Makkah Al-Mukarramah, kami pernah iktikaf di sana. Dan masya Allah ya, kalau kita iktikaf di Masjidil Haram itu, ada yang sudah mulai iktikafnya itu dari malam pertama Ramadan. Sehingga kita kalau kita mencari tempat untuk menghamparkan sejadah kita untuk iktikaf itu, maka harus kita cari tempat itu pagi hari baru kita dapat. Kalau kita cari sore hari waktu asar, maka kesulitan kita dapat. Pasti kita dapat tempat itu di lantai 3. Saking semangatnya orang-orang di dalam beriktikaf, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya, kalau kita mau dapat tempat itu, kita harus giliran sama teman untuk menjaga tempat agar nggak diambil sama orang lain tempat kita itu. Nah, jadi keistimewaan iktikaf ini tiada lain adalah karena ingin mendapatkan yang namanya Lailatul Qadar. Itu yang kita cari. Lebih-lebih kalau malam tanggal 27 bulan Ramadan di Masjidil Haram itu, kalau kita mau nyari tempat untuk iktikaf mulai sejak asar, jangan harap dapat tempat di sana karena sudah full. Jadi baru kita dapat tempat itu kalau kita cari setelah subuh. Itulah keistimewaan ya, kemuliaan bulan Ramadan dan juga keistimewaan Masjidil Haram. Orang-orang ya di Mekah sana itu sangat antusias di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita di kampung-kampung kita ya sekarang, kita lihat yang enggak ada orang iktikaf di masjid ya. Sehingga masjid kita itu banyakkan yang kosong. Nah, jadi itu. Adapun syarat dari iktikaf itu ada 4. Yang pertama itu adalah niat. Nah, jadi kalau dalam niat iktikaf itu harus ada niatnya. Kalau ingin iktikaf harus ada niatnya. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fi. Saya berniat i'tikaf di masjid ini selama aku berada di dalamnya. Kemudian yang kedua, syarat daripada i'tikaf itu adalah al-lubsu. Nah, diam di sana. Seukuran fauqat tumakninah. Ukuran orang di atas melebihi tumakninah sedikit. Kalau sudah duduk seukuran tumakninah atau melebihinya, kemudian dengan niat iktikaf, maka selama kita duduk di masjid itu kita mendapat pahala. Kita diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita duduk saja tanpa ada niat iktikaf, enggak kita dapat pahala. Duduk iktikaf itu enggak ada. Kemudian yang ketiga syaratnya adalah al-mu'takif. Nah, orang yang beriktikaf itu sendiri. Dan yang keempat adalah syaratnya al-mu'takaf. Tempat kita untuk iktikaf. Jadi tempat kita untuk iktikaf itu adalah masjid. Tempat orang beriktikaf itu adalah masjid. Dikatakan oleh mazhab kita Imam Syafi'i maupun mazhab Imam Ahmad. Jadi masjid itu semua masjid kata beliau. Nah, semua masjid boleh digunakan untuk iktikaf, apakah dia masjid jami ataupun bukan masjid jami. Nah, kalau masjid jami itu yang digunakan untuk sholat Jumat. Nah, kalau masjid yang gairu jami, yang tidak digunakan untuk sholat Jumat, boleh untuk iktikaf di sana. Adapun ukuran wajibnya orang iktikaf itu menurut mazhab kita, mazhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu warḍah, atau ukuran kita dikatakan iktikaf itu minimal lahzah. Menurut kita Imam Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad bin Hambal, orang baru dikatakan iktikaf itu minimal lahzah sudah dapat iktikaf. Tapi menurut kita sunnah kita iktikaf itu 1 hari atau 1 malam. Nah, ya. Karena khurujan minal khilaf. Khurujan minal khilaf. Karena ada yang berpendapat bahwa iktikaf itu harus sehari semalam, ada yang mengatakan seharian atau semalaman. Karena menurut mazhab yang lain, yaitu mazhab Imam Malik, beliau itu orang yang beriktikaf itu harus sehari semalam. Harus sehari semalam baru dikatakan iktikaf. Tapi kalau dia cuman
kurang dari sehari semalam dia iktikaf, itu bukan iktikaf menurut beliau, tapi namanya jiwar. Nah, cuman sekedar bertetangga dengan masjid, cuman sekedar mendiami masjid. Kalau mazhab Abu Hanifah, orang baru dikatakan iktikaf itu adalah syarat wajibnya seharian atau semalaman. Karena bahkan beliau juga mensyaratkan puasa. Orang yang iktikaf itu sambil puasa kalau menurut mazhab Abu Hanifah. Sehingga beliau ukuran wajib orang iktikaf itu harus seharian. Karena disyaratkan juga puasa, sambil puasa bagi orang yang iktikaf. Tapi kalau kita tidak harus puasa, akan tapi sunat saja. Demikian. Nah, jadi itu ya perbedaan para ulama tentang iktikaf ini. Kesimpulannya ya, kalau kita mazhab Syafi'i, lahzah saja sudah cukup mendapat pahala iktikaf. Ya, kalau lebih lama lagi ya tentu lebih banyak pahala kita dari iktikaf tersebut. Kalau kita pengen lama-lama, pengen semalaman misalkan, lebih lama maka lebih banyak pahala kita. Nah jadi itu ya keterangan tentang iktikaf. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu disebutkan dalam hadis, beliau itu selalu iktikaf hatta sampai beliau meninggal dunia. Beliau tidak pernah meninggalkan yang namanya iktikaf di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Nah, kita sebagai umat, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah uswah kita, sebagai qudwah kita, panutan kita yang harus kita tiru, maka tirulah apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kadar kemampuan kita masing-masing. Ya kalau kita terlalu sibuk mungkin dengan urusan dunia, ya sekedar apa kemampuan kita itu ya. Jadi kita tiru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang bisa seutuhnya, sepenuhnya kita meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah, maka mari kita lakukan. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.